Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah video untuk penunjang mata kuliah pemrograman Piranti Bergerak 1 di sesi ketiga. Nah, kita masih berada di kelas teori di mana materi ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang view. Nah, di sini saya akan membahas tentang view group. Oke, saya jelaskan dulu tentang view group. Jadi kalau teman-teman waktu pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang view, ada text view, ada image view gitu ya. Kemudian ada button gitu ya, ada 3 jenis view. Nah, semua view itu adalah yang berdiri sendiri. Jika mereka digabungkan menjadi satu, maka kita nanti akan menyebutnya sebagai view groups. Nah, kalau teman-teman mencoba menyambungnya jadi satu gitu ya di visualizer, tentu terjadi error ya kalau tidak diberi orang tua. Saya sempat membicarakan masalah orang tua ya, linear layout, relative layout yang seperti itu. Oke, hari ini kita mau membahas itu. Seperti yang Anda lihat di slide saya ini adalah 3 contoh view group ya. Silahkan dilihat yang paling kiri sendiri, di situ ada view group, di mana dia tampilannya ada background berwarna merah. Nah, background yang berwarna merah ini yang kita sebut dengan orang tua ya. Ini semua ketiga-tiganya merupakan contoh view group. Nah, yang di paling kiri ini orang tuanya berwarna merah dan mempunyai anak gitu ya. 3 anaknya. Di situ ada image view ya, yang paling atas sendiri ada image view gambar mangkuk dan tempat minum ya. Nah, kemudian di bawahnya, persis di bawahnya ada text view tulisannya ramen house. Kemudian di paling bawah ada this cozy place is bla 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 gitu ya. Jadi di sini ada view group di mana view group ini memiliki 3 anak ya. 1, 2, 3. Jadi ada 3 anak. Mari kita lihat yang di tengah ya. Di bagian tengah ini juga termasuk view group, di mana view group ini orang tuanya adalah yang berwarna orange ini. Ini adalah orang tuanya. Dan orang tua ini memiliki anak 2 ya. Anak pertama adalah image view dan anak kedua adalah text view no song yet gitu ya. Nah, mari kita perhatikan yang paling kanan. Di sini ada juga view group di mana orang tuanya yang berwarna merah ini dan memiliki 2 anak sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Image view dan text view. Nah, kalau kita lihat di ketiganya memiliki ciri khas yang berbeda. Paling kiri kita lihat itu anak-anaknya memenuhi seluruh ruangan milik orang tua, sehingga gambar dia penuh ya, mengisi ruangan. Berbeda dengan yang di tengah. 2 anak ini hanya mengisi ruangan di tengah-tengah seperti ini. Yang atas ini kosong, yang bawah juga kosong, begitu ya. Nah, orang tuanya sama-sama penuh, full ya, full layar. Yang di sebelah kiri juga full layar. Nah, tapi kita lihat yang di sebelah kanan. Orang tuanya dia hanya bagian atas aja. Yang putih ini bukan orang tua. Ya kan? Anaknya 2 gitu. Kok seperti ini gitu ya? Oke. Kita akan membahas mengapa seperti ini ya. Nah, sebelum kita membahas mengapa seperti itu, saya mau bercerita tentang keluarga view ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bertemu dengan anak-anak view ya. Ada text view, image view, button gitu ya. Anggap saja kita kasih nama Tommy ya. Tommy itu ibarat text view. Dia bisa menampilkan tulisan ya. Kemudian ada Evie. Evie kita anggap saja dia adalah image view. Dia bisa menampilkan gambar. Kedua anak ini memiliki orang tua, di mana orang tua mereka adalah ibunya Laura dan bapaknya Ray. Ya. Ibunya si Laura ini kita sebut dengan linear layout ya. Sedangkan bapaknya, ayahnya ya Ray adalah relative layout. Kedua orang tua ini kita sebut sebagai view group
Kenapa? Karena dia merupakan parent. Parent itu nanti pasti di dalamnya memiliki anak, ya. Tommy dan Evie. Oke. Saya kisahkan dulu seorang ibu ya, Laura atau linear layout. Anda tahu kan, seorang ibu itu memiliki otoritas terhadap anak-anaknya. Di sini contohnya, Tommy sit here, Evie sit over there, don't move, gitu ya. Jadi ibu itu menginginkan si Tommy duduk di kursi itu, kursi tersebut. Tommy harus duduk di kursi tersebut. Sedangkan Evie disuruh duduk di kursi yang ada di sebelahnya, begitu ya. Begitulah seorang ibu. Kalau anaknya yang laki-laki misalnya, kalau bermain harus pakai sandal, gitu ya. Gunakan sandal, gitu ya. Kalau yang anak yang perempuan, ayo kamu duduk di sebelah sana, seperti itu. Padahal bisa jadi si anak tersebut ingin duduk di tempat kursi yang lain, gitu ya. Tapi itulah seorang ibu, dia itu lebih protektif terhadap anak-anaknya. Dia sangat mempunyai kontrol dan kendali yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Begitu juga dengan linear layout. Jadi linear layout itu memiliki kendali terhadap view-view di dalamnya. Oke, kita kasih contoh nih ya. Di samping kanan ini sudah ada contoh tampilan view group yang merepresentasikan bahwa dia adalah linear layout. Jadi orang tua yang berwarna merah ini memiliki anak text view, ya, di mana text view-nya bertuliskan birthday. Dia muncul di paling atas, baris atas. Kemudian ada image view muncul di bawahnya, persis di bawahnya. Itulah linear layout. Kalau linear layout itu bisa kita buat orientasinya vertikal atau horizontal. Kalau seperti di gambar sebelah kanan ini, kita lihat baris pertama, baris kedua, baris ya. Jadi dia berurut dari atas ke bawah. Berarti dia menggunakan orientasi vertikal. Nanti ada lagi orientasinya horizontal. Bisa dilihat di slide saya yang ini ya. Nah, dia kan dari kiri ke kanan. Ini kolom pertama, kolom kedua. Akhirnya kita sebut dia dengan horizontal. Horizontal. Oke. Nah, kita kembali ke sini ya. Oke. Di sini cukup jelas ya. Nah, sekarang saya punya sedikit pertanyaan. Oh, ini contohnya ya. Yang tadi Ini horizontal ya. Ini horizontal. Oke, dari kiri dan kanan. Oke, ini ada pertanyaan. How many view are there? Gitu ya. Silahkan dijawab berapa banyak view yang ada di gambar sebelah kanan ini. Kemudian pertanyaan kedua, the mountain image is a bla bla bla. Pilih salah satu child atau parent of the red view group. Jadi gambar gunung ini merupakan anak atau orang tua dari view group berwarna merah, gitu ya. Nomor 3, the red view group is the bla 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 of the hiking text view. Silakan dipilih child atau parent. Kemudian yang terakhir, which view are sibling of each other? Silakan dijawab sambil di-post video ini. Jika Anda sudah mendapatkan jawabannya, silahkan disesuaikan dengan jawaban saya. Jadi di sini ada 4 view, gitu ya. Kenapa kok bilangnya 4? Pasti teman-teman di sini menghitungnya 1 image view, ya kan? 2 text view, 3 text view lagi, masih ada 4. Linear layout ini atau parentnya itu adalah view juga, walaupun dia bentuknya grup gitu ya. Jadi orang tua kita sebut dia sebagai view. Hanya saja dia jenisnya view group. Kalau yang image ini jenisnya yang nomor 1 ini adalah image view.
Yang 2 dan 3 ini jenisnya adalah text view. Nah, kalau orang tua, view group. View group yang apa? Ada 2 kan? Ini yang linear layout. Oke. Nah, di sini gambar gunung ini adalah anak dari view group yang berwarna merah, gitu ya. Anak ya, child. The red view group is parent of the hiking text view. Jadi view group yang warna merah ini adalah orang tua dari tulisan hiking. Jadi merah ini apanya hiking gitu kan? Jawabannya parent. Which view are sibling of each other? Jadi ada mana yang merupakan saudara satu sama lain gitu ya. Each other, sibling is of other. Jadi saudara satu sama lain yang bukan, berarti artinya yang bukan termasuk view group gitu ya. Yaitu mountain group nomor 1. Mountain image view ya nomor 1 dan 2 text view ini gitu ya. Ini merupakan saudara satu sama lain. Baik, kita lanjutkan video ini. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa linear layout itu memiliki orientasi, di mana orientasinya yang sudah kita pelajari tadi adalah vertikal ya, karena dari atas ke bawah. Nah, di vertikal itu memiliki satu kolom ya, satu kolom. Hanya ada satu kolom. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, kita punya satu view group ya, kita sebut dengan Laura atau linear layout. Dia mengatur 4 anaknya di dalam view group tersebut menjadi menjadi bentuk vertikal ya. Jadi ada 4 anak. Anggap saja yang pertama ini text view birthday ini namanya Tommy. Kemudian yang image view ini adalah Evie ya, Evie. Kemudian di bawah Evie ada text view lagi, kita kasih aja namanya Timmy. Kemudian di bawah Timmy ada image view lagi, misalnya kita kasih nama Irene. Nah, seperti itu ya. Jadi ini view groupnya terdapat 4 anak ya, tapi view-nya ada 5. Jangan sampai keliru ya. Kalau ditanya berapa jumlah view-nya, orang tua dulu dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 view. Dan ada berapa anak-anaknya? Ada 4. Anak pertama Tommy, anak kedua Evie, anak ketiga Timmy, dan anak keempat Irene. Oke, baik. Ini yang bentuknya vertikal. Sedangkan yang bentuknya horizontal, misalnya di sini ada Evie ya, image yang pertama. Evie. Kemudian anak kedua misalnya Irene. Anak ketiga Isabella misalnya gitu ya. Nah, ini 3 anak ini dia berjajar dalam satu baris. Kalau satu baris berarti kita sebut dengan horizontal. Gitu ya. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa linear layout itu selalu ada orientasinya. Ya, gitu ya. Cukup jelas untuk tentang linear layout ya. Jika belum jelas, video ini bisa di back lagi. Saya akan lanjutkan tentang relative layout atau si ayah. Kita sebut dengan Ray. Kalau si ayah, dia itu kita sebutnya relatif ya. Makanya dia tidak saklek gitu ya. Dia membebaskan anaknya mau duduk di mana terserah. Siapa yang mau duduk duluan terserah. Di sini bisa kita lihat ada image view. Dia sejajar dengan orang tuanya. Kita sebut dengan Evie. Di mana Evie dia bolehkan duduk di atas, di pojok atas ya. Kemudian ada lagi anak yang kedua, si text view atau si Tommy itu di bawah orang tua. Dia letaknya memojok di bawah, begitu ya. Dan ini
si ayah ini belum tentu dia langsung nyuruh Ivy, bisa jadi dia hanya langsung nyuruh Tommy dulu. Tommy disuruh, Tommy duduk di bawah gitu ya. Ivy, kamu mau duduk di mana? Aku mau duduk di atas gitu. Silahkan gitu ya, bebas. Jadi tidak berurut dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. Makanya dia disebut dengan relatif gitu ya. Nah, kalau relatif layout dia tidak memiliki orientasi karena dia sudah ditempatkan di posisinya. Mau di kiri, di kanan, di tengah gitu ya, bebas gitu. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini nanti akan saya jelaskan caranya ya. Ini ada lagi contoh lain view group dari relative layout. Di sini relative layoutnya si Bapak Ray ini punya anak 3, di mana ketiga anaknya ini duduknya macam-macam gitu ya. Anak pertamanya yang si Ivy itu duduknya seperti ini. Di sebelah Ivy itu ada si Tommy dan Timmy yang bukan duduk bersebelahan, tapi dia duduknya atas dan bawah, atas, bawah. Tapi kalau keduanya ini sejajar dengan si Ivy. Ini kalau kita pakai linear layout tidak bisa, karena linear layout itu saklek mau pakai horizontal atau pakai vertikal gitu ya, harus salah satu, tidak bisa digabung gitu ya. Ya mungkin bisa tapi ada cara khusus gitu ya. Nanti akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, bagaimana cara menuliskannya gitu ya, seperti ini. Teman-teman di pertemuan pertama sudah saya ajak menggunakan visualizer. Silahkan ini diuji coba di visualizer gitu ya. Teks pertama bertuliskan guest list dan teks kedua bertuliskan Kunal. Di mana dua anak ini, dua view ini memiliki satu orang tua yang berwarna merah ini. Nah, orang tua ini kita anggap jenisnya adalah linear layout. Kenapa? Karena dia memiliki satu kolom ya yang sama, di mana di dalamnya anak-anaknya berjajar baris pertama dan baris kedua, gitu ya. Berarti karena ini bentuknya kolom, satu kolom, berarti orientasinya adalah vertikal. Ini silakan dicoba di visualizernya. Oke, nanti selanjutnya Anda bisa bereksperimen, gitu ya. Tuliskan 3 observasi yang bisa Anda dapatkan dari gambar ini gitu ya. Apa saja gitu ya, bebas ya. Mau bilang ini view yang bagaimana dan apa gitu ya. Ini hanya dari pengamatan Anda untuk melihat tampilan ini ya, oke. Jika sudah silahkan di post dulu ya, dijawab. Jika sudah dijalankan. Oke. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa ini namanya ya, kita mau bereksperimen dengan tampilan ya. Add more text views to the parent linear layout view group. Change the linear layout orientasi attribute ya. Yang pertama kita mau diminta untuk membuat text view lagi di dalam orang tua linear layout. Ini kan cuma ada 2 text view ya. Boleh silahkan ditambahkan satu lagi gitu ya. Kita mencoba-coba. Ini kan tampilannya bentuknya vertikal. Silahkan dirubah menjadi horizontal. Jadinya bagaimana gitu ya. Silahkan dicoba-coba. Oke, saya lanjutkan pada slide berikutnya. Di sini ada different width on child view gitu ya. Kita akan mempelajari tentang perbedaan mengatur lebar pada tampilan anak gitu ya. Kalau Anda lihat pada gambar yang sebelah kiri, kita perhatikan image view-nya terpotong di sini ya. Nah, text view-nya juga ikut terpotong. Mengapa? Mengapa terpotong gitu ya? Kita lihat yang di tengah gitu ya. Kita lihat di sini tidak terpotong ya. Lebarnya utuh ya, image view segini, text view happy segini, text view yang birthday segini, dia tidak terpotong. Nah, berbeda lagi yang di sebelah kanan, dia image view-nya tidak selebar
gambarnya ya, tapi dia memenuhi ruangan orang tua. Untuk kita masih bicara tentang width ya, atau lebar. Sedangkan lebarnya happy dan birthday sama-sama memenuhi lebar orang tua. Lebar orang tua kan segini. Anak-anaknya juga sama. Ini bedanya seperti ini, saya jelaskan. Width kalau di di pemrogramannya itu tulisannya Android 2 layout width. Nah, sama dengan petik-petik gitu ya. Nah, kalau diisi 200 dp, dia akan menyediakan ruang selebar 200 dp. Ruang segini nih 200 dp. Kalau 400 mungkin bisa jadi dia sampai sini. Bisa jadi gitu ya. Entah nanti dilihat lagi dari device yang digunakan. Tetapi yang di bagian tengah itu menggunakan wrap content. Wrap content itu artinya dia menggunakan lebar seberapa kontennya. Karena konten gambar itu segini gitu ya, maka dia akan menyediakan lebar sebesar kontennya. Happy dengan birthday, lebarnya kan tidak sama. Happy kan hanya ada 5 huruf, jadi cuma segini. Birthday ada banyak huruf, jadi lebih lebar daripada happy. Maka dia akan menyediakan lebarnya sesuai dengan kontennya. Kalau kontennya happy dengan kontennya birthday berbeda gitu ya. Nah, berbeda juga kalau kita menggunakan match parent. Match parent itu artinya lebarnya menghabiskan seberapa lebar orang tua. Karena di sini orang tuanya lebarnya adalah memenuhi ruangan device, maka anak-anaknya karena menggunakan match parent, maka dia akan mengikuti lebar selebar orang tuanya. Gitu ya. Ini dari segi width atau lebar. Bagaimana dengan height atau tinggi? Sama ya. Mari kita lihat di gambar sebelah kiri. Di sini ada tulisan today is gitu ya. Di sini tidak bisa dibaca tulisannya. Mengapa? Karena tulisan ini hanya disediakan setinggi 200 dp. Tingginya 200 dp. Bagaimana kalau kita menyediakan 400 dp? Kemungkinan bisa jadi sampai di sini. Kalau 400 dp gitu ya. Jadi nanti mungkin ini akan bakalan kebaca tulisan ini. My birthday gitu ya misalnya. Oke, kita perhatikan di gambar yang tengah. Dia menggunakan tinggi wrap content. Ingat, kalau ada kata konten berarti dia menyediakan sesuai dengan kontennya. Kebetulan kontennya ini bertuliskan today is my birthday. Jadi konten yang setinggi ini akan disediakan tingginya sesuai dengan kontennya, gitu ya. Disediakan tingginya sesuai dengan kontennya. Orang tuanya yang merah ini, jadi dia tidak memenuhi tinggi orang tua. Berbeda dengan yang sebelah kanan. Kontennya kan cuma segini nih. Tapi text view-nya ini tadi memenuhi ruangan orang tua sampai ke bawah. Kenapa? Karena tingginya disediakan sebesar orang tua yang kita sebut dengan match parent. Gitu ya. Oke, saya harap ini sudah jelas. Nanti Anda bisa latihan pakai visualizer ya, yang ini ya, yang ini silahkan dicoba di visualizernya. Tapi yang baris kedua ini tidak perlu ditulis ya, langsung aja di baris ke 1, langsung lanjut 3 dan seterusnya, gitu ya, dicoba. Jangan lupa ini nanti di bawah ada tambahan backslash linear layout gitu ya, supaya tampilannya 4 text view berjajar secara vertikal ya, secara vertikal ini dari atas ke bawah. Nanti kalau sudah dicoba boleh coba-coba yang lain ya, misalnya seperti ini ditambahin gambar gitu ya, background. Kalau yang di sini ini background untuk linear layoutnya gitu ya, yang ini background untuk setiap teksnya gitu ya, silahkan dicoba-coba. Oke, mari kita lanjutkan ke teori kita selanjutnya, width and height. Tadi saya sudah bahas ada width, height gitu ya, pakai 200 dp, wrap content, match parent gitu ya. Try different width and height value for each text view. Fix dp value.
gunakan pakai satuan DP gitu ya. Dicoba-coba ukurannya yang tadi itu ya. Kemudian dicoba pakai wrap konten gimana, match parent gimana gitu ya. Silahkan mencoba sesuai dengan ukuran yang Anda ingin coba gitu ya. Ingat bahwa width and height itu adalah nggak sama, sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi harus dicoba misalnya tingginya tingginya kita pakai wrap gitu ya. Kemudian lebarnya pakai match, kita coba-coba seperti itu. Nah, yang untuk nilainya nggak perlu harus cocok ya, kita coba-coba aja. Oke, saya jelaskan lagi. Taking advantage of screen real estate gitu ya. Jadi begini, layar yang akan digunakan atau device yang layar yang terdapat pada setiap device itu memiliki tampilan yang berbeda. Kalau ketika kita menggunakan smartphone kita dalam posisi normal, itu dia pasti bentuknya adalah potret seperti ini. Ini adalah posisi normal. Tetapi kalau kita tidurkan, dia akan dalam bentuk posisi landscape. Pertanyaannya, yang sudah Anda coba tadi, apakah tulisannya tetap seperti ini ya? Jadi ketika dimiringkan dia tetap ikut miring juga, atau tulisannya tidak ikut miring, dia akan berada di pojok kanan atas. Ataupun jika menggunakan tablet yang landscape, apakah dia tulisannya ikut miring atau dia akan tetap di pojok kanan atas ya. Nah, ini ketika kita menggunakan posisi HP dan smartphone tentu nanti hasilnya akan berbeda ya. Kalau yang di sini nanti dia hanya menyisakan sisa tempat sebelah kirinya segini. Tapi kalau pakai tablet sisa tempatnya segini luasnya. Ini bawahnya sedikit gitu ya sisanya. Kalau ini sisanya segini banyaknya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan tentang linear layout weight. Nah, tadi kita sudah membahas tentang width lebar dan height tinggi. Apalagi nih weight. Weight itu kan berat. Oke, weight kita sebut dengan pembobotan. Baca tentang linear layout artikel berikut. Oke, nanti saya jelaskan aja ya. Ini tidak ada artikelnya di sini. Kita punya ini gitu ya. Yang sebelah atas kita punya yang ini ya. Kita punya 3 view di mana Tom, Tim, dan Todd itu berjajar secara vertikal dari atas ke bawah ya. Nah, kemudian dia pasti menggunakan apa? Kalau berjajar dari atas ke bawah, menggunakan linear layout ya. Linear layoutnya dia menggunakan orientasi vertikal. Nah, kalau yang kita lihat Tom, Tim, Todd ini kan rapat-rapat ya, berjajar rapat-rapat. Tapi kita lihat lagi gambar yang paling bawah. Loh, kok bisa sih Tom, Tim, Todd ini memiliki jarak. Kalau kita pakai DP-DP-an gitu ya, mungkin ketika kita pakai device tertentu akan sangat berfungsi. Tetapi kalau kita pakai device yang berbeda gitu ya, bermacam-macam, nanti tampilannya nggak akan seperti ini gitu ya, tidak presisi seperti ini gitu ya. Bisa jadi nanti dia hanya memojok di atas walaupun diberi jarak. Apalagi kalau kita pakai tab gitu ya, semakin besar tabnya nanti semakin ruangnya semakin banyak di bawah gitu ya. Idenya gimana nih biar bisa adil Tom itu menyediakan sepertiga ruangan, Tim sepertiga ruangan, dan Todd sepertiga ruangan. Nah, ukuran sepertiga ini kita bisa menggunakan metode pembobotan atau weight. Oke, mari kita lihat di slide ini ada Tom, Tim, Todd. Silakan nanti ini dicoba ya. Anda harus mencoba ini Tom, Tim, Todd. Ini pakai linear layout dengan orientasi vertikal. Kondisi seperti ini Tom, Tim, Todd dia itu tidak ada jarak, dia memojok di kanan atas. Gimana caranya supaya mereka itu bisa menempati sepertiga masing-masing dari orang tua ya, sepertiga masing-masing dari orang tua. Jadi Tom ada di baris ke atas, Tim baris kedua, dan Todd ada di baris paling bawah. Pakai device apapun harus tampil seperti itu.
kita perhatikan di sini, di slide ini Tom, Tim, Todd, dia sudah memenuhi ruangan sepertiga masing-masing. Tom sepertiga ruangan, Tim sepertiga ruangan, dan Todd sepertiga ruangan. Bagaimana caranya? Kita pakai metode wake. Caranya, semua semua text view kita beri wake-nya masing-masing 1. Text view-nya masing-masing 1. Itu wake-nya. Yang mau kita bagi tingginya apa lebarnya? Kalau kita lihat di sini kan tinggi semua, bukan lebar atau height. Ini height. Height-nya yang mau kita kasih dengan tinggi yang sama. Berarti di sini height-nya harus dikasih 0 semua. Pertanyaannya, wake-nya kok bisa 1? Gini. Ini bisa diibaratkan seorang ibu linear layout memberi uang saku pada anaknya. Seorang ibu memiliki uang 3. 3 uang ini akan dibagi kepada 3 anaknya secara merata. Caranya gimana? Kasih masing-masing wake-nya adalah 1, 1, 1. Apakah angkanya harus 1? Silahkan Anda coba. Jika Anda mau menggunakan angka 1000. Nanti Tim juga harus dikasih 1000 wake-nya. Todd juga harus dikasih 1000 wake-nya. Harus sama rata, karena di sini mau dibagi sama rata, begitu ya. Nah, kalau misalnya si ibu punya uang 6.000, mau dibagi ke 3 anaknya, bagaimana caranya? Ya, caranya 6.000 dibagi 3, berarti masing-masing 2.000-an. Nanti akan adil, setiap anak akan menempati height-nya secara sama rata, yaitu setinggi sepertiga, sama gitu ya, karena memang ada 3. Kalau nanti text view-nya kita tambah 1 lagi, sedangkan weight-nya 1, silakan dicoba. Nanti dia akan menempati masing-masing 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Gitu ya. Jadi artinya, weight itu adalah pembobotan di mana kita mau memberi anak kita seberapa banyak. Kalau kita mau pingin nggak adil, maksudnya ada salah satu anak yang kita beri lebih besar gitu ya, mungkin karena dia sudah sudah dewasa gitu ya, jadi diberi uang saku lebih besar daripada adik-adiknya. Itu juga bisa, silahkan Anda coba nanti hasilnya seperti apa. Oke, saya akan membahas dulu masalah weight ya. Weight itu hanya bisa digunakan pada linear layout, relative layout tidak bisa. Untuk vertikal, linear layout yang vertikal, kita beri height-nya gitu sama rata. Berarti height-nya, DP-nya harus 0. Baru masing-masing kita kasih weight-nya sama rata. Boleh dikasih 1. Gitu ya. Kalau kita mau memberi pada linear layout yang orientasinya horizontal, yaitu dalam satu kolom kiri ke kanan, itu juga bisa. Berarti yang dienolkan adalah width-nya, tingginya jangan dienolkan. Kemudian weight-nya 1. Gitu ya. Ini adalah perpaduan untuk membuat keadilan dalam hal horizontal. Yang ini perpaduan keadilan untuk yang vertikal. Oke, semoga ini bisa dipahami. Jika belum bisa dipahami, bisa diulangi videonya. Jika belum jelas juga boleh ditanyakan langsung ke saya. Bisa lewat Google Classroom atau lewat WA. Oke, ini saya punya contoh lain gitu ya. Saya punya tampilan Hangouts aplikasi, di mana tampilannya yang mau disorot adalah bagian ini ya. Nah, ini kalau kita perbesar, dia seperti ini. Oke, kita hanya mau membahas ini saja. Di sini kita punya 3 view, yaitu view yang pertama adalah button ini. Yang view yang kedua adalah edit text, di mana kita bisa memasukkan teks, dan di sini ada tombol. Ya, nah di sini 3 view ini memiliki ruang yang lebarnya itu match parent, tiga-tiganya. Nah, image view, edit text, dan image view ini, image view hanya selebar ini, sedangkan image view yang di kanan juga hanya selebar ini. Sisanya dihabisi oleh edit text. Jadi kalau Anda menggunakan smartphone, menggunakan tablet gitu ya, nanti diharapkan edit text ini lebarnya tidak segini aja, tapi mengikuti device dia bisa panjang
gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memberi height, width, dan weight-nya, ya kan? Kalau secara height tingginya mungkin sama ya. Ya bisa aja kita bisa kasih wrap content, gitu ya. Karena tingginya sama. Bagaimana dengan lebarnya? Ini lebarnya kita maunya si image view kasih 1 gitu ya. Kemudian image view yang paling bawah misalnya dikasih 1. Nah yang tengah itu harus sisanya. Kan kita nggak tahu sisanya berapa, gitu kan? Kalau kita kasih 3, 5 dan seterusnya, kayak apa? Silahkan dicoba. Yang jelas weight-nya harus 0, gitu ya. Oke, kita lihat di sini di slide berikutnya. Di sini sudah tertera bahwa height-nya seperti tadi saya bilang ya, height-nya kita pakai wrap content, masing-masing wrap content karena tingginya hanya disediakan sesuai dengan konten. Tetapi bagaimana dengan lebarnya? Oh, lebarnya width-nya kita kasih wrap content, image-nya kiri dan kanan. Tapi yang tengah kita kasih 0 dp. Kenapa kok dikasih 0 dp? Karena di sini dia akan mendominasi saudaranya yang lain. Kenapa mendominasi? Di sini pembobotannya 1, sedangkan yang lainnya hanya diberi 0. Artinya 1 dengan weight-nya 0, ini dia mendominasi saudara-saudaranya. Yang lainnya sesuai dengan kontennya maka tidak diberi pembobotan. Oke, silahkan ini dicoba supaya tahu. Ini dari segi linear layout yang horizontal. Nah ini kalau yang di sini coba silahkan ditebak kira-kira height-nya diisi berapa, weight-nya berapa, weight-nya berapa. Silahkan di pause dulu. Jika sudah mendapatkan jawaban, ini di play dan hasilnya sebagai berikut. Nah, karena tingginya itu tidak sesuai gitu, karena ini horizontal ya, tingginya sama aja semua, maka semua menggunakan wrap content. Dan width-nya, lebarnya di sini kita mau sama rata gitu kan. Jadi masing-masing kita beri pembobotannya adalah lebarnya adalah 0 dp dan pembobotannya masing-masing 1, sama ya, masing-masing 1. Oke. Kita lanjutkan di sini, masih ada lagi di sini, silahkan ditebak gitu ya. Ini vertical linear layout ya, bagaimana cara pembobotan width height-nya ya, silahkan dicoba. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya punya linear layout untuk gambar pantai ya, gambar pantai. Oke, ini nanti bisa dilanjutkan di kelas praktikum ya, karena di sini kita tidak bisa hanya berbicara melalui secara teori aja. Saya hanya bahas teorinya di sini bahwa ini ada satu view group, di mana view group ini memiliki 3 anak. 3 anak ini, anak pertama adalah image view, anak kedua adalah text view, anak ketiga adalah text view juga. Dicoba ini nanti di kelas praktikum menggunakan slide ini ya. Nanti presentasinya jangan lupa file presentasi ini di-download dulu biar bisa dipelajari. Oh, saya mau menjelaskan ini dulu ya. Nah, ini ada linear layout secara vertikal dan horizontal. Ini bedanya ya. Orientasinya kalau vertikal dari atas ke bawah gitu ya. Tapi kalau horizontal dari kiri ke kanan. Oke. Kalau relative layout contohnya seperti ini ya. Ada di atas dan di bawah. Oke, nanti kita coba di kelas praktikum ya. Kita nanti kalau menggunakan relative layout itu nanti kita main ini ya. Parent top, parent bottom, parent left, right. Kita lihat di sini kan topnya true. Parent bottomnya false. Parent leftnya true, parent right-nya true. Kenapa yang false hanya parent bottom? Karena image ini harapannya dia tidak boleh menempel di bawah. Jadi parent bottomnya sifatnya false, lainnya true. Jadi dia
memojok di atas, memojok di kiri, dan memojok di kanan. Oke, ini nanti silahkan dibaca dulu, dimengerti. Ini dicoba-coba ya, ini ya, tampilan ini. Nah, nanti ini kita latihan ini juga di kelas praktikum. Ya, kita mau menghadiri sebuah pesta, bagaimana caranya mendudukkan mereka ada di atas, di kirinya, di kanannya, pojok bawah, pojok bawah, kiri, pojok bawah kanan. Oke, nanti kita masuk ke kelas praktikum. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Untuk pertemuan selanjutnya, wajib menggunakan emulator. Kalau misalnya laptop Anda atau PC Anda tidak bisa menggunakan emulator, tolong disiapkan kabel data dan handphone Android-nya ya. Nanti akan saya ajak Anda langsung masuk ke Android Studio. Oke? Sampai jumpa. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik ya materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.